Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS ya, mata pelajaran seni budaya kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Ini ya untuk kurikulum merdeka ataupun kurikulum nasional juga bisa ya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS mata pelajaran lainnya silahkan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada, atau di bagian playlist ya juga ada. Dan mari kita mulai latihannya. Lukisan potret diri termasuk lukisan beraliran: A. Ekspresionis, B. Realis, C. Naturalis, D. Impresionis. Jawaban yang benar adalah A ya, yaitu ekspresionis ya. A jawabannya. Berikut ini merupakan unsur-unsur bentuk dalam karya serupa kecuali A. Garis, B. Warna, C. Bulat, D. Titik. Oke, maka jawaban yang benar adalah C, yaitu bulat. Kecualinya adalah bulat. Kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 3 ya. Pengertian seni rupa murni daerah adalah seni murni yang A. berasal dari ekspresi ketua adat, B. berasal dari daerah-daerah pelosok di Indonesia, C. berisi nilai-nilai budaya daerah tertentu, D. diciptakan oleh orang-orang primitif. Oke, maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu berisi nilai-nilai budaya daerah tertentu. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal nomor 4. Melukis tembok dengan bahan cair sehingga hasilnya menyatu dengan arsitektur menggunakan teknik. Ya, melukis tembok dengan bahan cair sehingga hasilnya menyatu dengan arsitektur menggunakan teknik. A. Spray, B. Akuarel, C. Plaket, D. Tempera. Maka jawaban yang benar adalah D ya, tempera ya jawabannya. Jadi melukis ya tembok dengan bahan cair sehingga hasilnya menyatu dengan arsitektur menggunakan teknik tempera. D ya jawabannya. Pelopor seni lukis modern di Indonesia adalah A. Widayat, B. Raden Saleh Bustaman, C. Afandi, dan D. Basuki Abdullah. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu Raden Saleh Bustaman ya. B jawabannya. Musik tradisional Jepang banyak digunakan untuk hal-hal berikut ini kecuali A. untuk pemujaan terhadap dewa, B. dinyanyikan di istana kaisar-kaisar, C. untuk hiburan sosial, D. sebagai media dakwah. Oke, maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu sebagai media dakwah. D ya jawabannya. Jadi musik tradisional Jepang ya banyak digunakan untuk hal-hal berikut ini kecualinya itu sebagai media dakwah. Berikut ini yang termasuk musik Asia adalah musik. Oke, berikut ini yang termasuk musik Asia adalah musik A. Italia,
B. Mongolia, C. Kanada, D. Meksiko. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu Mongolia ya. B jawabannya. Paduan suara disebut juga A. Solo, B. Orkes, C. Koor, D. Trio. Oke, maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu Koor. Paduan suara disebut juga dengan Koor ya. Jawabannya adalah C. Suatu dasar pemikiran yang menjadi awal proses pembuatan suatu karya seni disebut A. Gagasan atau ide, B. Modal, C. Keinginan, dan D. Bahan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu gagasan ya, atau ide ya. Jadi gagasan atau ide itu disebut dengan suatu dasar pemikiran yang menjadi awal proses pembuatan suatu karya seni ya, disebut dengan gagasan atau ide. Lanjut, soal nomor 10 ini ya. Perhatikan di samping ini, kayak di samping nih. Ini adalah gambar. Gambar tersebut adalah gambar daun, A. Singkong, B. Mawar, C. Jagung, D. Mangga. Oke, maka jawaban yang benar adalah jawabannya B. Mawar ya. Jadi perhatikan gambar di samping ini ya, gambarnya. Gambar tersebut adalah gambar daun bunga mawar ya. B jawabannya. Ya, kita lanjut ya soal selanjutnya. Pernafasan yang paling baik untuk bernyanyi adalah pernafasan A. Perut, B. Diafragma, C. Dada, D. Hidung. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu diafragma ya. Pernafasan yang paling baik untuk bernyanyi itu adalah pernafasan diafragma, B ya jawabannya. Lanjut. Hanya dikenal dengan istilah suara tinggi dan rendah adalah pembagian suara untuk hanya dikenal dengan istilah suara tinggi dan rendah adalah pembagian suara untuk A. Pria, B. Wanita, C. Anak-anak, D. Remaja. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu pria ya. Jadi hanya dikenal ya dengan istilah suara tinggi dan rendah adalah pembagian suara untuk pria. Kita lanjut. Oke, perhatikan pembagian suara berikut. Perhatikan ya. 1 ada sopran, 2 ada alto, 3 ada tenor, dan 4 bass. Nah, yang termasuk dalam kategori suara wanita dewasa adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 1. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya itu adalah B, yaitu 2 dan 3. 2 itu alto dan 3 itu tenor. Itu adalah pembagian atau kategori suara wanita dewasa.
Nomor 14. Perhatikan pembagian suara berikut. Ya, 1 ada sopran, 2 ada alto, 3 ada tenor, 4 ada bass. Nah, yang termasuk dalam kategori suara pria dewasa adalah A1, 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 1. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu 1 dan 2. Ya, sopran dan alto. Itu kategori suara pria dewasa. Lanjut. Manakah jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini? Benda diletakkan dalam posisi sama, baik dalam posisi maupun ukurannya, dengan memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. A. Komposisi simetris, B. Komposisi asimetris, C. Komposisi sentral, D. Komposisi dasar. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu komposisi simetris ya. A jawabannya. Terlanjut ya, soal selanjutnya. Jika Anda akan menggambar flora, hendaknya mempelajari interest point of object secara jelas dengan kecerahan, kontras, tekstur, warna, dan ketajaman. Pernyataan di atas sering disebut A. Tujuan memberi warna, B. Tujuan memberi gambar, C. Tujuan pengaturan komposisi, D. Tujuan pengaturan pewarnaan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D, yaitu tujuan pengaturan pewarnaan ya. D jawabannya. Kita lanjut ya, soal selanjutnya. Soal nomor 17. Berdasarkan penggambarannya, objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam satu benda dipadukan menjadi satu bagian yang selaras. Nah, pada pernyataan di atas disebut A. Keseimbangan, B. Irama, C. Keselarasan, dan D. Kesatuan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu keselarasan ya. C jawabannya. Kita lanjut ya, soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor 18. Dari pernyataan di bawah ini, yang merupakan penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu disebut. Oke, kita ulangi. Dari pernyataan di bawah ini, yang merupakan penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu disebut. A. Irama, B. Keselarasan, C. Keseimbangan, Oke, dan D. Kesatuan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A. Irama ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut ya, soal selanjutnya. Pernyataan yang menuliskan bahwa menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar.
Oke, pernyataan yang menuliskan bahwa penggambaran yang dalam menentukan gelap terang objek gambar dengan menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan disebut A. Teknik Dussel, B. Teknik Bloch, C. Teknik Arsier, dan D. Teknik Pointillistis. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu teknik Bloch ya. Jawabannya B, teknik Bloch. Oke, ini adalah soal nomor 20. Jika Anda akan menggambar alam benda menggunakan air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan, maka pernyataan di atas disebut A. Teknik Arsier, B. Teknik Pointillistis, C. Teknik Akuarel, D. Teknik Bloch. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu teknik akuarel ya. Maka pernyataan di atas disebut dengan teknik akuarel. Komposisi gambar yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama dengan objek di bagian kiri bidang gambar disebut komposisi. A. Simetris, B. Asimetris, C. Seirama, D. Gelap terang. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, yaitu disebut dengan komposisi simetris. Kita lanjut ya, soal nomor 22. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Memberi kesan untuk latar belakang. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 4. Memberi dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. 5. Menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, langkah-langkah menggambar yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 3, 4, 1, 5, 2, C. 2, 3, 4, 5, 1, D. 3, 2, 5, 4, 1. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya. 3, 2, 5, 4, 1. Tiganya mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 4. Memberi dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. 5. Menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Lalu 1. Memberi kesan untuk latar belakang. Oke, menggambar alam benda disebut juga sebagai A. Menggambar hewan, B. Menggambar tumbuhan, C. Menggambar model, D. Menggambar bentuk. Jawaban yang benar adalah D ya, menggambar bentuk jawabannya. Jadi kita lanjut soal selanjutnya. Selain teknik menggambar alam benda, teknik menggambar yang lain adalah selain teknik menggambar alam benda,
teknik menggambar yang lain adalah A. Teknik menggambar flora dan fauna, B. Teknik menggambar bebas, C. Teknik menggambar model dan bentuk, D. Teknik menggambar manusia. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, teknik menggambar flora dan fauna. A jawabannya. Bentuk buah, daun, dan bunga termasuk pada bagian bentuk A. Gambar alam benda, B. Gambar flora, C. Gambar fauna, dan D. Gambar bentuk. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Gambar flora. Bentuk buah, daun, dan bunga termasuk pada bagian bentuk flora. Gambar flora itu adalah gambar tumbuhan ya. Makanya disebut dengan gambar flora. Gambar kerbau, bebek, dan burung termasuk pada bagian bentuk A. Gambar alam benda, B. Gambar flora, C. Gambar fauna, D. Gambar bentuk. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu gambar fauna. Gambar kerbau, bebek, burung ya termasuk pada bagian bentuk gambar fauna atau gambar yang bertema hewan. Hiasan berupa pola berulang yang dibuat pada karya seni disebut A. Ragam hias, B. Seni hias, C. Motif hias, D. Gambar hias. Oke, jawaban yang benar adalah A. Ragam hias ya. Jadi hiasan berupa pola berulang yang dibuat pada karya seni disebut dengan ragam hias. A ya jawabannya. Soal nomor 28. Ragam hias flora disebut juga A. Animal, B. Vegetal, C. Human, dan D. Figuratif. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, yaitu vegetal ya. Jawabannya ragam hias flora disebut juga vegetal. Menggambar motif ragam hias dengan bentuk dasar manusia disebut A. Ragam hias figuratif, B. Ragam hias animal, C. Ragam hias vegetal, D. Ragam hias fauna. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya A. Ragam hias figuratif ya jawabannya. Burung cenderawasih merupakan ciri khas motif ragam hias yang berasal dari A. Jawa Barat, B. Kepulauan Riau, C. Kalimantan Tengah, D. Papua. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, yaitu Papua ya jawabannya. Berikut ini adalah warna yang tergolong dalam warna sekunder adalah A. Hijau, ungu, jingga, B. Merah, kuning, biru, C. Coklat, kuning, hijau, D. Merah, jingga, coklat. Oke, maka jawaban yang benar adalah
A ya, hijau, ungu, jingga jawabannya. Di bawah ini yang termasuk unsur utama gambar ilustrasi yaitu A. Kertas gambar manusia dan hewan, B. Pensil manusia dan hewan, C. Pewarna manusia dan tumbuhan, D. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jawaban yang benar adalah D. Manusia, hewan, dan tumbuhan ya. D jawabannya. Pengertian seni yang benar adalah A. Suatu yang menarik dan hebat, B. Suatu yang aneh dan unik, C. Suatu ciptaan manusia yang aneh, D. Suatu ciptaan manusia yang indah. Jawaban yang benar adalah D. Suatu ciptaan manusia yang indah. Pengertian seni yang benar adalah suatu ciptaan manusia yang indah. D ya jawabannya. Unsur terkecil dalam seni rupa adalah A. Garis, B. Bidang, C. Warna, D. Titik. Jawaban yang benar adalah D ya, titik. Unsur terkecil dalam seni rupa adalah titik. Berikut ini adalah warna yang tergolong dalam warna primer adalah A. Warna hijau, ungu, jingga, B. Merah, kuning, biru, C. Coklat, kuning, hijau, D. Merah, jingga, coklat. Jawaban yang benar adalah B. Merah, kuning, biru ya. Berikut ini adalah warna yang tergolong dalam warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Jawabannya B. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.